berjalan, dan bahkan kita juga bisa melihat di saat Mat Solar dalam keadaan tidak baik-baik saja, Rieke selalu ada di sampingnya untuk selalu ada untuk menjadi sahabat yang baik. Betul sekali, karena tidak hanya masalah kesehatan yang kita tahu menimpa Mat Solar begitu ya di belakangan hidupnya, tetapi juga masalah untuk tanah dari almarhum begitu yang akhirnya juga menimbulkan banyak sekali permasalahan, dan ini juga dibantu oleh Rieke Diah Pitaloka yang kita juga tahu bahwa saat ini banyak bergerak di bidang politik begitu. Iya, dan ini Mat Solar ini kan kita tahu meninggal 2 hari yang lalu gitu ya, dan dimakamkan kemarin, bahkan meninggalnya juga ini setelah istri pulang tarawih gitu, dan ini di bulan Ramadan yang seharusnya bulan Ramadan ini kan kita sama-sama merasakan bagaimana bulan yang suci, bulan yang begitu indah bersama keluarga yang kita sayangin. Betul sekali, kita akan langsung lihat bagaimana suasananya dalam tayangan berikut ini. Jerit histeris panggil sang ayah menyatu bersama tangis dan tumpahan air mata. Sang putra belum ikhlas ditinggalkan ayahanda, Nasrullah atau akrab disapa Mat Solar. Pedih perikian belenggu batin kala menatap jenazah sang ayah yang sudah terbalut kain kafan. Hati sang putra merintih, meratap pilu kala jenazah sang ayah akan diturunkan ke peristirahatan terakhir TPU Haji Daiman Ciputat, Tangerang Selatan Selasa kemarin. Ya, boleh megangnya ya. Ya udah ada lagi. Kasihan Bapak. Bukain dulu semua. Ikhlas apa enggak? Sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri gitu. Setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment, dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah menginginkan hal yang lain. Duka merantai, sedih menguntai, merajam batin Ida Nur Laila. Perempuan yang setia temani almarhum dalam suka maupun duka, kala sakit maupun sehat. Tapi perempuan dalam balutan kerudung Islam itu tampak tegar. Tiada air mata mengalir, tak ada tangis terdengar. Air mukanya begitu tenang, seraya terus daraskan doa dengan mata lekat tertuju pada jenazah sang suami yang dilihatnya untuk terakhir kali. Betapa luar biasa perempuan sederhana yang tak pernah pamer nama besar sang suami untuk tampil di muka publik. Ketegaran Ida menguntai tulus dan suci cinta seputih kerudung Islami yang menutup kepalanya. Ia tampak telah ikhlas melepas kepergian sang suami yang seakan menanti dirinya pulang taraweh sebelum hembuskan nafas terakhir sebagai bukti cinta terakhir. Kayak nunggu mama pulang gitu. Jadi mama kan taraweh tuh jam 8:30 gitu ya. Jadi jam 8:30 taraweh, mama itu kemudian hujan besar kan. Terus habis itu mama pulang, terus setelah mama pulang baru tuh ayah batuk-batuk, terus habis itu sama mama diobatin, dikasih uap dan segala macam, sampai pada akhirnya ya Allah berkehendak lain gitu. Cinta yang menyatukan, cinta pula yang memisahkan. Begitulah memaknai ketegaran Ida di sisi liang lahat sang suami tersayang. Pun dirinya terus kuat lantaran harus menghibur sang putra yang tenggelam dalam sedih mendalam. Tapi untuk Rieke Diah Pitaloka, duka tak sanggup dibendung hingga tumpah bersama air mata serta tangis yang berusaha ditahan kala harus menatap untuk terakhir kalinya Bang Juri yang menjadi suaminya dalam sitkom legendaris Bajai Bajuri.
ya saya jadi istrinya Bang Juri itu dari sebelum saya nikah. Jadi cukup panjang perjalanannya dan kita terus ya berkomunikasi, kadang on off, tapi selalu ada komunikasi juga dari anak-anaknya gitu. Saya nggak ngerti, saya udah bertahun-tahun ini Pak Andre ngurusin ini ya. Dan saya berterima kasih hari ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ada secercah harapan untuk Bang Juri yang sedang stroke saat ini sejak 2017 begitu. Dan tanah itu saya pastikan itu tanah memang hasil syutingnya Bang Juri. Dan itu adalah uang yang dia perjuangkan untuk simpanan hari tua. Beratap dalam pilu, Sembilu kian mengiris hati Rike kala kembali mengungkap pertanda akan kematian almarhum. Suara perjuangan untuk tanah almarhum yang tiba diungkap kala tatap muka dengan pihak Jasara Harja di Gedung Wakil Rakyat. Beberapa jam sebelum Mat Solar hembuskan nafas terakhir, goreskan sedih paling sedih. Mempertanyakan kabar kasus tanahnya Bang Juri yang sejak tahun 2019 sekitar 1.300 meter persegi begitu dianggap ada di dalam sengketa. Padahal saya dan keluarga itu sudah menelusuri kronologis dokumen, ada kwitansi jual beli, ada akta jual beli, ada hak alas bagi Bang Juri, dan kemudian ada surat dari ahli waris yang menggugat itu bahwa tanah ini dia juga nggak cerita. Waktu terakhir saya nengokin, saya baru tahu kalau tanahnya ini belum dibayar. Itu tanah yang dulunya empangnya dia, yang kalau pulang syuting malam-malam tuh atau dia lagi pengen santai, dia sambil ngelamun, sambil nulis tuh di empang itu gitu. Nah itu empang itu jadi tol, jadi dia waktu itu udah nggak bisa ngomong sih, cuman masih paham yang saya sampaikan gitu. Dan saya bilang, abang kenapa nggak ngomong dari lama sama Oneng gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Ya saya itu sih saya serahkan sama aparat penegak hukum ya. Maksud saya dari awal case ini, mungkin ini baru pertama kali saya berbicara di media terkait dengan case ini. Ayah cuma titip satu, ayah udah ikhlas dengan semua apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasilnya ayah ikhlas, apapun hasilnya ikhlas, tapi cuma dibilang perjuangkan udah itu aja. Tapi ikhlaskan dan ikhlaskan semuanya, karena ilmu ikhlas itu yang ayah ajarin juga gitu sama saya. Jadi ikhlaskan tapi tetap perjuangkan gitu. Ungkapan hati Rike untuk perjuangkan tanah Mat Solar isyaratkan ikatan batin yang teramat kuat. Betapa inilah kekuatan chemistry yang terbangun dalam sitkom Bajai Bajuri hingga tak lekang oleh waktu. Abadilah chemistry pemeran Oneng dan Bang Juri yang berstatus suami istri di layar kaca sitkom Bajai Bajuri. Ikatan batin ini pula yang gerakan jemari Oneng untuk tuliskan surat untuk Bang Juri. Sebuah surat dari lubuk hati terdalam untuk tak patah arang dan mundur selangkah perjuangkan tanah milik Bang Juri yang merupakan hasil kerja kerasnya. Stroke dari 2017, katanya waktu awal kejadian ada yang datang ke rumah. Abang kagak ada yang dampingin, anak-anak lagi nggak di rumah. Sakit hati Oneng Bang. Oneng tahu kerja kerasnya Abang buat bisa beli itu tanah. Sekarang kita mesti menempuh sidang perdata. Tadi Oneng tegaskan berdasarkan undang-undang pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tanggal 19 Maret sidang pertama. Tadi di rapat di Rut Jasa Marga janji mau cepat selesaikan kasus Tanah Abang. Janjinya di rapat terbuka bilang sebelum Lebaran udah selesai. Semoga selesai sampai pembayaran. Bang Juri jangan berkecil hati ya. Kita ikhtiar terus. Oneng perjuangin semampu Oneng. Oneng uber terus, kayak Abang tuh kayak ada aja gitu pas lagi rapat itu. Lahir tahun 1962, Mat Solar meninggal di usia 62 tahun. Persamaan angka lahir dan usia ini tampaknya sebuah kebetulan yang ditafsirkan sebagai pertanda Mat Solar itu orang baik dengan hati seluas samudra. Amal baiknya terpatri dalam sanubari para pemain Bajai Bajuri termasuk Said. Mat Solar itu lebih dari lawan main. Dialah guru sekaligus orang tua serta teman yang setia serta ringan tangan membantu. Wah, Pak RT kena flu burung nih. Aduh, Bang Juri, Pak RT pingsan Bang. Waduh,
kebanyakan makan kolak teh. Kenapa bang? Kelihatannya repot banget. Ini mau masang kotak amal gimana ya supaya kenceng? Ikat aja pakai kawat. Bener juga. Mau kemana? Ada urusan sebentar. Bang, enak banget sih ente bang. Kenapa Bet? Ente skenario nggak dibawa pulang. Ente baru baca sebentar. Udah tahu benang merahnya kayak gimana. Ente kalau aneh mesti bawa pulang dulu, aneh apalin. Jangan begitu, nggak bakalan ketemu. Lu sampai lokasi aja blank. Sampai lokasi, ente baca aja dulu semuanya ente baca, tarik benang merahnya apa. Udah tinggal ente pakai bahasa ente sendiri. Nah, sedangkan aneh sama Bang Mamat kan ya bisa dibilang Betawi deh, nyablak, asal goblek, nah udah ketemu di situ. Akhirnya dari situ sampai sekarang aneh nggak pernah bawa pulang skenario. Jadi itu nasihatnya paling diingat ya. Itu berasa bener aneh. Itu syuting dari mulai kita kenalan, casting berkali-kali untuk di Bajai Bajuri itu kadang-kadang atau pulang syuting waktu itu saya belum punya mobil, Bang Juri supir taksi presiden taksi. Kalau ingat dulu ada presiden taksi. Biasanya abang tuh ngebela-belain kalau pulang syuting agak malam gitu dia nganterin saya untuk pulang ke kos-kosan gitu. Ya, dan tadi kita juga lihat bagaimana point of view dari sahabat-sahabatnya almarhum Mat Solar gitu ya. Dan Mas Solar beliau memang sudah tidak ada, tetapi kenangan dan juga cerita tidak akan pernah hilang. Betul sekali, dan selalu membekas pastinya di hati kita semua penggemarnya di saat itu ya.